Sementara 3 teman saya tidur di atas kasur. Sekitar pukul 4 pagi, saya tiba-tiba terbangun. Saat mata mulai terbuka, saya melihat samar-samar sesosok. Bahrian menggerakkan telapak tangannya beberapa sentimeter di atas tubuh Om Heru tanpa menyentuhnya. Perlahan tangannya berhenti tepat di belakang lipatan lutut kaki kanan. Beliau mulai membaca doa dengan suara lirih. Beberapa detik kemudian, Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 721. Udah kebanyakan nih. Semakin banyak episode dan semakin banyak juga narasumber yang main ke PMK. Kalau kamu pengen jadi narasumber, silakan klik link. Bukan klik link ya. Kok gue lupa sih? Klik ini aja udah Oh pokoknya ini ada WhatsApp kesini nih, WhatsApp iya. nih. Karim namanya, Karim. WhatsApp langsung ya. Rim. Nah, gitu. Ganti oli di mana, Rim? Lahar gue copot nih, Rim. Emang anak chopper dia. Itu ya. Iya, benar. Udah lama kita nggak ngingetin. Aduh, ya Cek juga di @pasar malam Kliwon buat yang pengen dapetin merchandise PMK. Ya. Harusnya masih ada. Harusnya. Harusnya. Semoga masih ada. Oke. Oke. Kita akan menemani aktivitas teman-teman dengan sebuah cerita nih di episode Sebelumnya ini. kita Apa mau tuh? bersyukur karena Mas Yono Mulet Jaranan selamat Selamat. dari kecelakaan walaupun bengep. Gue pikir dipukulin, Pak. Kagak tuh. Kagak kan pas nongol di gua tuh. Oh. Pas nongol di gua tuh konten dia yang lagi ngomong ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi itu. wabarakatuh. Salam budaya. Nah, gue pikir wah, habis bikin apa nih orang nih, dipukulin kali ya, minta maaf. Tabrakan motor, Pak. Iya, Adu baru. banteng. Baru ke bawah-bawahnya gue liat, oh kecelakaan beliau. Ada CCTV-nya, bunyinya enak banget. Tar. Satisfying video. Mas Yono terus berkarya. Lekas pulih buat Mas Yono Mulet. Salam buat Mas Dora. Sama Boots juga Boots. Salam kenal Om Bimo dan Om Danu. Terima kasih karena podcast Malam Kliwon selalu nemenin saya saat mengerjakan tugas, Siap. nge-gym, Siap. maupun menjalani aktivitas sehari-hari. Oke. Saya sudah menjadi pendengar PMK sejak akhir tahun 2022. Keren. Dan ini adalah pertama kalinya saya memberanikan diri mengirimkan pengalaman pribadi yang baru saja saya alami. Well. Kejadiannya terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Saat itu saya bersama 3 orang teman berencana berlibur ke Bromo. Lalu melanjutkan perjalanan dengan menginap di sebuah apartemen di Kota Malang. Singkat cerita, setelah puas menikmati perjalanan di Bromo, kami tiba di apartemen sekitar siang hari. Sebelum masuk ke inti cerita, saya akan sedikit menggambarkan kondisi kamar apartemen tersebut. Ukurannya tidak terlalu besar. Tepat di dekat pintu masuk terdapat pantry kecil dan kamar mandi. Di sisi lain kamar terdapat balkon kecil yang dipisahkan oleh pintu kaca, sehingga dari dalam kamar kami bisa melihat pemandangan Kota Malang, termasuk sebuah jembatan penghubung menuju arah Kota Batu. Setelah check-in, kami mandi, makan, lalu mengobrol hingga larut malam. Tidak terasa, kami semua akhirnya tertidur. Posisi tidur saya berada di lantai, menghadap ke arah dapur kecil dan kamar mandi. Sementara 3 teman saya tidur di atas kasur. Sekitar pukul 4 pagi, saya tiba-tiba terbangun. Saat mata mulai terbuka, saya melihat samar-samar sesosok manusia dengan tubuh seperti hangus terbakar. Sosok itu berdiri menghadap saya sambil tersenyum. Awalnya saya mengira penglihatan saya masih belum fokus karena baru bangun tidur. Namun ketika saya benar-benar sadar, sosok itu masih berdiri di tempat yang sama. Refleks saya langsung berdoa. Puji Tuhan, beberapa saat kemudian sosok tersebut perlahan menghilang. Saya mencoba menenangkan diri dan berpikir mungkin saya hanya salah lihat. Karena masih takut menghadap ke arah dapur dan kamar mandi,
Saya memutuskan berpindah posisi tidur menghadap ke arah balkon. Saya kembali tertidur. Kurang lebih 15 hingga 30 menit kemudian saya kembali terbangun. Kali ini saya terbangun karena mendengar suara seperti batu dipukulkan ke tembok dari arah balkon. Tok, tok, tok. Terus kayak gitu. Suara itu terdengar cukup jelas hingga membuat saya membuka mata. Begitu mata terbuka, saya langsung melihat sesosok perempuan sedang berdiri di luar pintu kaca balkon. Wajahnya tampak membusuk. Tatapannya lurus mengarah kepada saya. Dan saat itu tubuh saya sama sekali gak bisa digerakkan. Saya hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa. Saya membaca doa Bapa Kami berulang kali dan memohon perlindungan Tuhan, sambil menyebut nama Malaikat Agung Mikael. Entah berapa lama saya berdoa hingga akhirnya perlahan tubuh saya kembali bisa digerakkan. Tanpa pikir panjang, saya langsung bangkit dan pindah tidur ke atas kasur, berhimpitan dengan 3 teman saya yang masih tertidur pulas dan sama sekali gak menyadari apa yang baru saja terjadi. Setelah merasa sedikit tenang, saya menyalakan seluruh lampu yang ada di dalam kamar. Saat suasana mulai kondusif, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Beberapa minggu sebelum kami menginap di apartemen itu, saya sempat membaca berita bahwa di jembatan yang terlihat jelas dari balkon kamar kami pernah terjadi kasus bunuh diri. Nah, saya nggak tahu nih apakah kejadian yang saya alami malam itu ada hubungannya dengan peristiwa tersebut atau hanya kebetulan semata. Semoga apapun yang terjadi, arwah orang tersebut mendapatkan ketenangan. Sekian cerita dari saya, Om Bimo dan Om Danu. Maaf apabila berbelit-belit. Jika diberi kesempatan, saya ingin kembali berbagi pengalaman horor lain yang pernah saya alami. Tidak. Loh, dilarang. Boleh. Semoga podcast Malam Kliwon semakin sukses, Amin. semakin besar, Amin. dan terus menjadi teman bagi para teman Kliwon dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih. Loh, ini siapa namanya? Nggak perkenalan dia. Tahu dihapus Karim biasanya yang kayak gini-gini nih. Suujon. Doa Bapak Kami kan gue sering denger ya. Tapi kalau Malaikat Agung Mikael tuh apa, Le? Kalau Maksudnya gimana? malaikat Allah itu ada itu Angelus sih. Malaikat Agung Mikael memang nggak common doanya. Bukan doa yang umum kayak kalau lo tuh Al-Fatihah, Al-Fatihah ayat gitu. kursi. Kalau di Katolik kan Bapa Kami, Salam Maria kemuliaan, aku percaya, Angelus gitu. Angelus tuh apa? Biasa jam 12 siang gitu. Oh, ada doa khususnya maksudnya. Ada doa khususnya gitu. Coba aja di chat GPT atau di ini, biasanya doa Agung Mikael. Kalau barang hilang tuh doanya ke Santo Antonius biasanya. Ada. Itu bisa ketemu tuh. Kalau ada barang hilang gitu. Muncul ya plung gitu, gitu. langsung. Ntar gue baca deh kalau gitu. Goib bro. Bener. Kalau kunci ke bawah temen gitu Nah gimana tuh? itu Sering tuh. blow on. Terakhir di freezer. Ini ke bawah orang. Orangnya gak ngaku, nuduh balik. Gila lu. Nah masalahnya kalau orang hilang itu loh, didoakan gitu muncul gak ya? Yang tidak ada kabarnya, bukan yang karena kecelakaan atau apa nih. Gue pernah tiba-tiba, Pak. Apaan? Hilang di mall. Gue lupa abis meeting. Pokoknya gue abis meeting, gue di taksi berdua sama tim gue lah. Drivernya tuh denger gue meeting, ngobrol-ngobrol. Terus dia tiba-tiba nanya, Pak, Bapak kerjanya di industri apa? Terus gue bilang, Bakery. Saya kerja di media digital gitu, Pak. Gue bilang gitu kan. Oh Bapak paham IT lah ya. Terus gue, oh ya biasa gitu. agak beda sih, Pak. Tapi kenapa emang? Ya ini saya cerita ke Bapak aja ya. Saya lagi punya masalah nih, Pak. Oh. Bapak bisa masuk ke WhatsApp orang gitu gak? Waduh, gak bisa, Pak, kalau itu mah. Kenapa emang? Orang. Iya. Saya calon istri saya ngilang kan. Waduh. Terus kasih. iya, saya udah gak ada kabar nih. Udah berapa hari. Maksud saya kalau emang udah gak mau lanjut, ya udah aja gitu, jangan ngilang. Saya nyari ke orang tuanya nggak mau jawab.
Oh. Saya cari ke teman-temannya juga nggak jawab. Jadi saya lagi ada di posisi yang begini nih mas nih, Terhimpit. kegantung. Makanya siapa tahu bisa masuk WhatsApp gitu mas, kan saya bisa tahu lokasinya di mana gitu. Terus gue bilang, wah kalau itu saya punten banget pak. Saya juga mau masuk WhatsApp. Emang TV. Tapi berarti kalau dari kronologi yang diceritakan, kita tidak bisa langsung membela bapak itu. Iyalah. Harusnya kalau pasangan yang hilang, kepanikannya kan berbeda ya. Kayak lu calon istri lu hilang coy gitu. Lah ini kan sengaja menghilang kan? Iya, emang hilangnya tuh bukan menghilang, tapi sengaja menghilang si perempuan ini. Mendingan lo ajak ngobrol. Apa sih yang bapak lakuin? Ya gitu. ngapain amat gua curhat gua langsung gitu. teleponan. Bentar ya pak, saya ngangkat telepon. Iya loh. Jadi gini teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat juga nih untuk driver apapun ya. Maksudnya gue banyak nih saran, gue banyak juga menemui driver yang pak ngantuk atau enggak gitu, berkenan untuk ngobrol enggak gitu bisa. Kagak yang dari awal ngajak ngobrol mulu. Udah kita males nanggepinnya, masih aja. Tadi itu kontrakan apa rumah mas? Oh emang kerja di mana? Periklanan, gue bilang itu. Oh digital apa yang cetak nih? Waduh, gitu. Oh panjang pak, asli. Udah sampai gue diem aja. Maksud gue kan gue pengen istirahat juga ini gitu. Jangan ya, maksudnya ditanya dulu. Iya gitu. mau ngobrol apa kagak. Benar. Gitu. Ntar gue masukin lo WhatsApp lo. Itu dah. Sebenarnya panjang, cuma ntar aja off air dah. Wah bener kan, pasti ada sesuatunya. Oke, lanjut. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, perkenalkan nama saya Miftah. Saya pendengar baru PMK di Spotify. Awalnya saya menemukan PMK secara tidak sengaja saat wifi di rumah mati dan hanya tersisa bonus kuota Spotify. Iseng mencari podcast untuk menemani waktu, ternyata malah ketagihan mendengar PMK. Itulah cara-cara ajaib PMK, banyak Itu. pendengarnya. Banyak akal emang. Matiin listrik kita. Sana denger Spotify masuk. Akhirnya saya memberanikan diri mengirimkan pengalaman pribadi yang sampai sekarang masih membekas di ingatan. Kejadian ini terjadi ketika saya berusia sekitar 13 tahun dan masih tinggal bersama kedua orang tua di sebuah desa di Lampung Timur, dekat kawasan penangkaran gajah. Bener Karim, kenapa ketawa? Apa namanya? Ayo, apa namanya? Benar. Perlu saya sampaikan terlebih dulu bahwa saya bukan orang yang punya kemampuan melihat makhluk goib. Justru saya termasuk orang yang sangat awam soal hal-hal mistis. Namun, pengalaman ini menjadi titik balik yang membuat saya yakin bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara logika. Cerita ini berpusat pada paman saya, adik kandung ayah. Kita sebut saja di sini namanya Om Heru. Suatu sore sekitar pukul 5, Om Heru mengajak keponakan saya, Leo, yang saat itu masih berusia 9 tahun, memancing di kolam keluarga yang berada di tengah area persawahan. Lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga, dan di dekat bangku tempat mereka memancing berdiri sebuah pohon jambu besar. Menjelang maghrib mereka pulang dengan membawa beberapa ekor ikan. Karena sebelum berangkat Om Heru sudah mandi, sepulang memancing beliau hanya berwudu untuk sholat maghrib. Saat itu beliau mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek selutut, sehingga air wudu hanya membasahi sampai mata kaki. Nggak ada yang ngira keputusan sederhana itu justru menjadi awal dari petaka. Sekitar pukul 11 malam, istri Om Heru, Bi Titin, tiba-tiba menggedor pintu rumah kami sambil menangis histeris. Semua orang langsung terbangun. Ayah saya segera berlari ke rumah Om Heru yang letaknya berdampingan dengan rumah kami. Di depan kamar, Om Heru terlihat tergeletak sambil memegangi kusen pintu. Tubuhnya kejang-kejang dan wajahnya dipenuhi air mata. "Kang, tolong,
Kaki kananku sakit sekali. Rasanya seperti mau dipatahkan. Ayah saya mengira penyakit asam urat Om Heru kambuh. Namun ketika memegang kaki kanannya, suhu kaki itu terasa sangat panas. Bukannya membaik, rasa sakit Om Heru justru semakin menjadi. Ia berteriak histeris, mencakar tembok, bahkan menggigit bibirnya sendiri karena tidak kuat nahan nyeri. Malam hari itu juga Om Heru dibawa ke rumah sakit. Selama lebih dari seminggu Om Heru pindah-pindah rumah sakit. CT scan dilakukan, berbagai pemeriksaan dijalani, namun hasilnya selalu sama, tidak ditemukan kelainan apapun. Anehnya, setiap siang hari kondisi Om Heru terlihat membaik. Bahkan beliau masih bisa berjalan di lorong rumah sakit. Namun begitu malam tiba, rasa sakit itu kembali menyerang. Ia kembali kejang-kejang sambil megang kaki kanannya seperti ada sesuatu yang sedang meremukkannya. Karena gak ada penjelasan medis, keluarga mulai menduga bahwa penyakit ini bukan berasal dari dunia medis. Akhirnya Om Heru diputuskan pulang. Malam itu, baru saja dibaringkan di ruang keluarga, beliau kembali mengamuk karena kesakitan. Tubuhnya yang dulu berisi kini kurus drastis. Kedua matanya cekung, kulitnya penuh bekas cakaran karena selama dirawat beliau terus menggaruk kakinya sendiri. Rumah dipenuhi doa dan tangisan keluarga. Seorang ustadz yang datang malam itu bahkan hanya melihat dari depan pintu sebelum berkata pelan, "Saya tidak sanggup menangani ini." Beliau hanya memberikan segelas air doa dan berpesan bahwa besok akan datang seseorang yang mampu membantu. Anehnya, setelah meminum air tersebut, Om Heru langsung tertidur dengan tenang. Keesokan paginya, datang seorang pria muda bernama Rian. Usianya mungkin belum genap 30 tahun. Penampilannya sangat sederhana, sehingga kami semua sempat ragu. Sulit dipercaya orang semuda itu disebut mampu menangani gangguan seperti ini. Namun proses yang kami saksikan pagi itu benar-benar tidak akan pernah saya lupakan. Om Heru diminta tengkurap di atas tikar. Mbah Rian, muda-muda dipanggil Mbah. Teman kita kali. Kan Lampung Timur bro. Kali di kesono. Bisa Pak. jadi. Iya. Kan emang kagak kelihatan ya orang cabi begitu ya. Iya. Empuk. Orang empuk. Iya, sopan, kalem. Mbah Rian menggerakkan telapak tangannya beberapa sentimeter di atas tubuh Om Heru tanpa menyentuhnya. Perlahan tangannya berhenti tepat di belakang lipatan lutut kaki kanan. Beliau mulai membaca doa dengan suara lirih. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba keluar asap hitam pekat dari belakang lutut Om Heru. Asap itu berputar seperti pusaran angin kecil. Seluruh keluarga yang berada di ruangan melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Mbah Rian kemudian mengarahkan pusaran asap tersebut hingga masuk ke dalam sebuah botol plastik. Saat itu suasana rumah benar-benar sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani bicara. Setelah itu Mbah Rian meminta izin masuk ke sebuah kamar seorang diri. Sekitar 15 menit kemudian beliau keluar dan meminta ayah saya membuang botol tersebut ke aliran sungai yang jauh dari pemukiman, dengan pesan agar botol itu tidak pernah dibuka lagi. Barulah kemudian beliau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut beliau, makhluk yang selama ini menyiksa Om Heru adalah siluman ular yang menghuni pohon jambu besar di dekat kolam tempat Om Heru mancing. Makhluk itu mengikuti Om Heru pulang karena beliau tidak membersihkan diri setelah pulang dari sawah. Air wudhu yang hanya membasahi sampai mata kaki tidak cukup untuk menghilangkan jejak energi yang dibawa dari lokasi tersebut. Siluman ular itu kemudian melilit kaki kanan Om Heru. Taring bagian atas menggigit paha, sedangkan taring bagian bawah menggigit bagian bawah lutut, sehingga kaki Om Heru terasa seperti dipatahkan dan tidak bisa diluruskan. Menurut Mbah Rian, jika dibiarkan lebih lama, makhluk itu akan terus menghisap energi dari kaki Om Heru hingga berpotensi menyebabkan kelumpuhan permanen. Setelah proses pembersihan selesai, perubahan terjadi sangat cepat. Kaki Om Heru yang sebelumnya kaku
mulai bisa diluruskan. Warna kulit yang semula pucat kebiruan perlahan kembali normal. Beberapa hari kemudian beliau sudah bisa berjalan kembali. Hanya saja hingga sekarang ukuran kaki kanannya sedikit lebih kecil dibanding kaki kirinya. Ya benar, bisa begini. Seolah ada bagian otot yang telah menyusut. Namun di luar itu Om Heru kembali sehat dan dapat beraktivitas kembali biasa. Peristiwa itu menjadi pelajaran besar bagi keluarga kami. Sejak saat itu kami selalu diajarkan untuk membersihkan diri setiap pulang dari manapun, terutama dari tempat-tempat yang sepi atau dianggap angker. Entah dipercaya atau tidak, saya hanya menceritakan apa yang benar-benar terjadi dan disaksikan langsung oleh keluarga besar saya. Sebenarnya cerita ini belum selesai. Leo, sepupu saya yang ikut mancing bersama Om Heru, juga mengalami gangguan lain yang konon berasal dari penghuni kolam itu. Namun kisah itu mungkin akan saya ceritakan di lain kesempatan. Terima kasih Mas Bimo dan Mas Danu apabila berkenan membacakan cerita. Semoga PMK semakin sukses dan terus menemani para teman Kliwon di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Kak Mifta. Mifta nih bisa cowok bisa cewek ya? Bisa. Ya. Sama kayak adek. Unisex dia nih, benar. Ini another epic story nih dari teman Kliwon ya. Menurut gua nih cerita yang menarik banget. Kayak backgroundnya kuat gitu ya. Terus kejadian yang dialami juga nggak biasa gitu. Yang nyembuhin juga Muda-muda dipanggil Mbah. masih muda udah dipanggil Mbah. Terus sekeluarga tuh menyaksikan. Wah itu tuh epic sih. Iya. Ya kalau keluarga cuma 3, Ya tetap banyak pak. Lebih dari satu iya. orang. Ada asap Kayak muter. itu gimana ngejelasinnya coba? Kalau orang yang nggak percaya ginian gitu ya. Nggak mungkin ada di rumahnya. Kalau orang yang tidak percaya, tidak mungkin didekatkan dengan hal seperti ini. Jauh dari hal seperti ini. Cuman ya gimana ya kalau asap gitu ya. Iya. Kecuali dia si Mbah Riannya tukang sulap gitu kan. Ternyata banyak loh alat sulap yang gue baru tahu. Yang ternyata Yang dompet bisa kebakar. Yang nyebelin apa? Botol. Yang botolnya letol. Iya. Masuk ke kertas. Lo pasti nonton Reels Orang Cina ya? Iya. Iya. Nongol Yang di jualan ya? Iya. Dagang barang sulap. Itu barang-barangnya Rudi tuh. Nah Rudi. Bener. Aduh ya Allah teman gue. Rud, ngapain kek? Nyulap aja. Kan kerjanya nyulap. Nafkah halal kok pak. Bikin gelembung lagi buat bocil. Papa keren dia, mulia itu. Mulia sih. Kerjaan yang menghibur orang lain tuh kerjaan yang mulia. Iya bener sih. Bener-bener itu gue tahu sebelum lo ketabrak di jalur busway itu cita-cita lo nggak ini Rud. Oh dia ada cita-cita lain emang? Ada banyak. Tentara. Rudi itu dari tentara. Jadi nggak bakal dipilih lah. Dipilih. Ya kan sebelum ketabrak ranking mah belum. Siapa tahu gagah dia. Nggak bisa pak. Iya. Di blip yang bener loh. Aduh Rudi. Iya. Kemarin ya. Jadi ada momen gue tuh. Nah ini nih. Nah ngomong percaya nggak percaya ya. Dibilang ngantuk nggak ngantuk. Orang gue mau nge-gym malam. Tapi udah keburu males aja gitu. Akhirnya gue pulang. Nah gue tuh abis ngelayat. Ada momen ketika gue di tol Jagorawi mau masuk ke tol Jor. Tiba-tiba di jok gue kayak ada yang gini nih gitu. Jadi berasa gitu gue. Kok kayak ada yang nonjok dari belakang gitu. Oh permukaannya. Iya. Di belakang sini. Kayak kursi pijet gitu kan jadinya iya, kan. kayak ada yang dorong. Ada yang dorong gitu. Gitu. Lagi dong gitu. Lu gak minta? Nggak jelas. Terus ya udah, gue buka kaca. Takut. Tuh lu kalau misalnya lu bawa mobil, terus kondisi mencekam nih, nyeremin, lu buka kaca atau enggak?
Nggak tahu, udah jelas, nggak jelas udah. Udah ntar aja, over aja udah Goblok nih. anjing. Dadah. Emang dadah, tolol.